Sampai manusia ini kadang-kala menghitung sesuatu yang belum tentu milik dia. Antum pernah melihat ada toko di pinggiran jalan tuh, tahu-tahu jalannya dibongkar atau selokannya dibongkar. Akhirnya orang nggak bisa masuk ke toko dia. Lalu dia mengatakan, oh kita rugi. Rugi dari mana tuh? Dia kan ngitungnya rugi. Iya, biasanya sehari kita dapat 20 juta, Ustaz. Sejak jalan ini rusak, dibikin 1 juta kita dapat. Kita rugi 19 juta. La haula wala quwwata illa billah. Rizki antum memang 1 juta. Tapi dia sudah ngitung yang bukan rizki dia. Udah dihitung. Makanya dia menderita ketika menghitung sesuatu yang belum milik dia. Yang belum masuk itu bukan rezeki kita. Tapi kenapa sudah menghitung? Itulah manusia. Kalau urusan dunia, dia hitung sampai sesuatu yang belum jadi milik dia. Anak rugi. Rugi berapa? Ya rugi 1 M. Kenapa? Ini rumah Ustaz. Anak jual 19 M. Ternyata sama sahib Anda dijual 20 M, Anda rugi. Loh, rugi dari mana tuh? Jadi memang bukan milik antum, kok bisa rugi antum? Ada satu orang gila ya. Dia beli lukisan di kampung di desa sana 150.000. Akhirnya dia jual 1,5 juta. Untung berapa jamaah? 10 kali lipat. Dijual sama orang. Sama orang ini dijual 150 juta. Merasa rugi ya, jual 1,5 juta, rugi banyak, anak kata dia. Loh, rugi dari mana tuh? Seharusnya anak jual 150 juta, enggak, antum itu untung. Bayangin, yang jual 150.000 nggak merasa rugi. Antum jual 1,5 juta, kok bisa merasa rugi antum? Itulah manusia. Gila nih orang jamaah. Karena memikir, ya Allah, seharusnya dari mana? Nggak ada seharusnya. Udah punya antum tuh seperti itu. Itu urusan dunia, kita sampai stres, sampai gila. Tapi urusan akhirat kita kehilangan waktu. Ya Allah, anak tadi sampai masjid sudah bubar. Pernah kita menyesal dengan pagi hari tadi kita telat ke masjid? Yang ada enggak? Ya udah takdirnya. Urusan akhirat ya takdir, urusan dunia enggak. Karena kita tidak menghargai akhirat jemaah. Ahibati billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita bagaimana memanfaatkan waktu kita ini. Waktu kita nggak sama dari sisi ajal itu kapan datang. Tapi kata Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu yang panjang umurnya, baik amalannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan manusia yang paling buruk, yang panjang umurnya, buruk amalannya. Kenal kitab Riyadhus Shalihin? Siapa yang ngarang? Imam Nawawi. Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi. Beliau meninggal jamaah nggak punya anak. Karena beliau meninggal sebelum menikah. Umur beliau nggak panjang, 45 tahun beliau meninggal dunia. Tapi sampai hari ini beliau dapat tambahan umur terus. Dengan apa? Dengan diingat kebaikannya oleh manusia. Maka bagaimana antum kalau tadi sebaik-baiknya manusia yang panjang umurnya, ini Imam Nawawi udah mati. Beliau insya Allah meninggal dunia itu tahun 676. Beliau lahir 631. Ya, 45 tahun beliau hidup di muka bumi. Tapi sampai hari ini diingat kebaikannya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini anak-anak yang menghafal Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi, terus pahala itu dapat Imam Nawawi. Maka dikatakan wa dzikru lil insani umrun zani. Dan diingatnya, dikenangnya manusia kebaikan dia itu adalah umur tambahan buat dia. Nggak mati-mati seakan dia jemaah.
dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau di muka bumi cuma 63 tahun. Tapi setiap hari kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus kita mengatakan itu. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayatkan oleh Al-Hakim dan Mustadrak? Irtanim khamsan qabla khamsin. Engkau manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara yang lainnya datang. Disinilah kita memanfaatkan sisa umur kita. Yang pertama kata Nabi SAW, syababaka qabla harami. Masa mudamu sebelum engkau tua. Masa mudamu. Karena orang kalau sudah tua itu banyak menyesali masa muda. Tapi mau gimana? Dulu Ustaz ketika muda Ustaz, anak maraton Ustaz. 40 kilo. Juara 1 Ustaz. Anak goes. Berapa kilo goes? 80 kilo Ustaz. Nah, baik. Tapi dulu ke masjid enggak? Ya itu Ustaz. Iya. Masjid dekat Ustaz, 500 meter dari rumah. Enggak pernah nyampe kecuali Jumatan. Rasakan dia. Masa muda itu udah habis. Sekarang dia udah tua. Sekarang ke masjid. Iya Ustaz, ke masjid. Tapi udah gak bisa jalan kaki Ustaz. Naik motor. Dia kehilangan masa-masa emas dia. Yang seharusnya dia manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau dia manfaatkan masa muda yang masih muda, manfaatkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, nanti engkau tua renta dan tidak mampu mengamalkan yang dulu pernah engkau amalkan karena engkau sakit, lemah, engkau tetap dapat pahalanya. Ada orang tua yang nggak bisa ke masjid lagi, nggak bisa ke masjid, sudah jalan dikit, ngos-ngosan. Tapi ketika muda dia sering ke masjid, dicatat tuh sama malaikat, duduk di rumahnya dicatat ke masjid. Manfaatkan sisa umur kita yang ada. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum engkau tua. Anak muda ini Masya Allah ya. Main bola, main futsal berapa menit? 25 kali 2. Kalau main bola lapangan besar 45 menit, Masya Allah. Sholat malam 5 menit. 5 menit. Iya Ustaz, daripada nggak sholat. Allahu Akbar. Jadi yang pikirannya duniawi banget dia jemaah. Manfaatkan seharusnya. Paling tidak sama. Engkau main bola berapa menit, kerjakan sholat malam. Seperti itu. Karena main bola itu niatkan untuk jaga kesehatan. Engkau dapat pahala. Ana mau main bola kenapa? Supaya ana bisa bangun malam 2 jam. Oh Masya Allah. Pahala. Antum main bolanya dihitung pahala. Goesnya dihitung pahala. Bangun malamnya pahala lagi. Makanya subhanallah dikatakan adatul arifin ibadah. Kebiasaan orang-orang yang kenal sama Allah itu bernilai ibadah. Kebiasaan. Wa ibadatul awam ada. Orang awam ibadahnya kebiasaan. Kenapa antum sholat? Ya Pak Ustaz, dari dulu sudah sholat saya Pak Ustaz. Jadi karena kebiasaan aja. Antum kenapa puasa? Oh, anak dari kecil puasa Pak Ustaz. Ya sampai sekarang enak kok, nggak apa-apa, nggak ngerasakan lapar anak puasa. Nilai ibadahnya di mana? Tapi orang yang arif billah, tidurnya ibadah, makannya ibadah, larinya ibadah, olahraganya ibadah, jualannya ibadah. Maka bagaimana cara memanfaatkan waktu itu? Sama waktu kita sempit. Maka yang muda, tolong kekuatanmu, energimu gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Antum yang muda-muda ini kalau pegang handphone, nonton YouTube kuat berapa jam? Anak mau tanya yang muda-muda ini, antum kuat berapa jam? 2 jam. Kasih hadiah. Barakallahu fikum. Kalau sholat malam berapa jam? Itu jemaah. Kita coba bandingkan kondisi kita sekarang. Kita cari dunia berapa banyak. Enggak, anak cari dunia niatnya buat akhirat. Iya. Abu Bakar kaya raya. Umar kaya raya. Utsman bin Affan, Masya Allah. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Engkau tahu Utsman bin Affan? Sekali salat malam, Allahu Akbar. Dia baca Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Baru rukuk ketika membaca minal jinnati wan nas.
Tuh orang kaya dulu tuh. Dia tahu dunia ini adalah tempat berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab lari kenceng jamaah. Demi apa? Demi mengalahkan Utsman bin Affan. Demi mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Umar itu masuk Islamnya terlambat. Lebih dulu siapa sama Utsman? Lebih dulu Utsman. Lebih dulu siapa dibandingkan sama Ali bin Abi Thalib? Lebih dulu Ali dibandingkan Abdurrahman bin Auf. Lebih dulu Abdurrahman bin Auf dibandingkan dengan Talha bin Ubaidah. Lebih dulu mereka. Bandingkan siapa lagi? 10 sahabat dijamin masuk surga. Semuanya yang 9 itu masuk Islam sebelum Umar. Umar masih hidup 5 tahun itu penuh dengan kekejaman. Kejam Umar sebelum masuk Islam. Tapi ketika dia masuk Islam, dia lari jamaah. Sampai berada setelah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nomor 2 dia jamaah. Maka yang telat-telat nih hijrahnya jangan takut tuh. Wah, anak Ustaz. Kita kebanyakan anak-anak aja. Anak. Akhirnya kita nggak jalan. Antum lihat di depan, siapa di depan antum? Fulan. Di sop pertama. Besok karena harus sop pertama. Fulan udah berapa hafalan Quran? Ya Allah, Fulan Ustaz sudah 3 juz. Antum? Ya. 30. Maka yang muda, tolong yang muda. Yang muda sebelum kau tua. Yang tua gimana? Yang sudah tua, yang merasa terlambat, engkau bisa ngejar. Dan subhanallah, itu terbuka. Hal itu terbuka. Tinggal antum mau atau tidak. Yang kedua kata Nabi SAW, وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ. Kesehatanmu sebelum kau sakit. Kita wallahi nunggu sakit. Makanya sekarang itu diciptakan alat-alat untuk ngecek kesehatan. Kenapa? Karena dia sedang nunggu sakit. Cek lagi darah, gula darahnya. Alhamdulillah. Antum nungguin apa? Nungguin lebih. Kalau dilihat kolesterolnya, orang cek kolesterol nungguin apa dia? Ya nungguin jangan sampai lebih gitu ya. Tungguin ya Allah. Kalau sudah lebih, minum obat ya. Kita seakan-akan nunggu sakit tuh ya. Emangnya nggak boleh cek? Boleh cek, fadol, nggak ada masalah engkau. Tapi sebelum engkau sakit, engkau manfaatkan kesehatanmu itu. Ketika tahu, oh alhamdulillah, masih normal semuanya. Mau dibikin apa kalau masih normal? Gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Laksanakan kebaikan-kebaikan, semua kebaikan. Yang paling ringan, zikrullah. La ilaha illallah. Berapa menit? 5 menit? Kasih hadiahnya. Antum nanti belajar ngitung lagi cuma. Astagfirullah. La ilaha illallah berapa detik jemaah? 3 mungkin 3 detik. Bayangkan dalam 1 menit berapa kali antum bisa mengatakan la ilaha illallah. Afdalul dzikr. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca zikir petang jemaah. Butuh berapa menit? 15 20 menit. Tapi kadang-kala kita, ya Allah, belum selesai tadi. Kenapa? Nonton Facebook 20 menit. Allah yang sahih. Kita banyak digodai. Maka tolong, kata Nabi, engkau sehat sebelum kau sakit. Kalau sakit, ya Allah jamaah. Ada orang kepingin sujud. Ya Allah Ustaz, anak kepingin sujud Ustaz, nggak bisa. Karena kalau dia sudah sujud, nggak bisa berdiri. Karena dengkulnya sakit. Ada yang kalau sujud, pening kepalanya. Sekarang yang sehat, manfaatkan. Rasulullah SAW, beliau sholat beribadah sampai sakit. Sampai kakinya bengkak Nabi SAW. Itu Aisyah, Bilal bin Rabah, ya Allah. Pernah suatu malam Aisyah cerita. Suatu malam Nabi SAW tidur bersamaku.
Tahu-tahu dia mengatakan, ya Aisyah, engkau izinkan aku ya, aku kepingin sholat. Beliau malam itu kepingin sholat panjang. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ini istri yang solehah, belajar dari Aisyah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tuh kepingin engkau ada di sini. Artinya aku cinta engkau berada di sampingku ini. Tapi yang kau cintai lebih aku cintai. Fadhal kamu sholat. Sholat Nabi SAW. Sholat lagi. Sholat lagi. Nabi menangis jemaah. Sampai air matanya membasahi jenggot. Jenggotnya sudah basah ya, dengan air mata itu. Tanah yang di depan Nabi SAW. Rumah Nabi itu nggak ada keramiknya. Rumah Nabi itu nggak ada karpetnya, nggak ada permadani. Tanah. Rumah Rasul SAW. Sampai mati. Alaihi salatu wassalam. Sampai basah. Sampai subuh Nabi nangis. Bilal ketika subuh memanggil Nabi untuk sholat ya, ingatkan Nabi untuk sholat. Dilihat sama Bilal, ya Allah, kok sampai kayak gini Nabi SAW ya. Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Udah ya Rasulullah, udah diampuni yang dulu dan yang akan datang. Aisyah juga mengatakan, ya Rasulullah, sampai bengkak kakimu ya Rasulullah. Sholat. Sebagian kita yang ada operasi kakinya karena main bola. Ada yang pernah Ustaz, operasi lutut karena keseringan tahajud. Pernah lihat yang mana? Anak terkilir Ustaz, ini Ustaz, Masya Allah, gara-gara sujudnya terlalu lama Ustaz. Allahu Akbar. Nggak ada. Semua bencana-bencana itu karena urusan olahraga ini dan itu. Tapi ibadah tidak membahayakan ibadah ini jemaah. Nggak membahayakan. Tapi Nabi SAW karena terlalu panjang berdirinya jemaah, sampai bengkak kaki Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Afala akun abdan syakur. Apa nggak sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Kita kalau dikatakan kamu dosanya sudah diampuni yang dulu dan yang akan datang, udah selesai sudah. Bukannya bersyukur malah digunakan untuk kemaksiatan. Nabi ketika tahu diampuni dosa-dosanya, beliau mengatakan ini seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau antum lihat gimana sih hidupnya Nabi SAW? Beliau pernah renovasi rumahnya? Nggak pernah. Nabi SAW. Dari sejak tinggal di Medina, ya udah itu tuh rumahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau pernah makan enak, kata Aisyah radhiyallahu taala, enggak pernah Nabi 3 hari itu kenyang. Mesti ada 1 hari yang kurang makan. Wallahi kalau kita makan sampai dibuang tuh makan. Kemudian kita nggak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tolong yang sehat manfaat. Datang kajian. Walaupun jauh, pokoknya bismillah. Semakin jauh antum semakin besar pahala. Anak kayaknya mau jalan kaki, jalan kaki. Apa? Wah, semuanya harus pakai motor jemaah. Makanya banyak orang-orang sekarang cepat sakit. Kenapa banyak rumah sakit penuh? Kenapa banyak apotik laku? Kenapa banyak dokter laris? Karena memang kondisi kita ini semuanya tadi kurang gerak kita. Antum kalau sudah kurang gerak, usahakan bergerak ke masjid jalan kaki. Geraknya Anda nggak pernah gerak, ya udah ke masjid jalan kaki. Kayaknya sulit jauh masjid, ya udah geraknya sholat malam. Antum berdiri, antum ruku, masya Allah, sehat, antum masya Allah. Tapi kita kebanyakan tidur. Kalau sudah tidur nggak bangun kecuali ketika azan subuh. Yang ketiga kata Nabi SAW, wahinaka qabla fakri, kayamu sebelum kau miskin. Sebelum kau miskin. Jadi kalau punya uang itu, mumpung punya uang, ya mumpung nih, aku punya uang nih, aku akan manfaatkan buat akhiratku. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia punya uang pada waktu peristiwa Tabuk, cuma perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hari itu aku punya harta. Dan kata Umar, kalau aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Jadi Umar ini
sudah jadi orang nomor 2, dia tetap ingin kalau bisa mengalahkan Abu Bakar. Makanya dia mengatakan, kalau aku bisa mengalahkan dia, hari ini aku kalahkan dia. Kalau bisa mengalahkan dia. Waktu itu punya harta banyak, Umar ini kesempatan. Masih punya harta, separuhnya dia bawa. Dia berikan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Mada tarakta li ahli. Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar, mithlu. Sama seperti ini. Jadi berapa persen yang dia sedekahkan? 50%. Jadi nanti ingat, hitungan di hari akhir itu jamaah, perhitungannya itu perhitungan pakai persentase. Jangan antum berpikir, ada kotak amal, anak sedekah tadi 2.000, yang di sebelah anak 100.000. Lebih baik mana yang 2.000 sama yang 100.000? Tergantung. Boleh aja dia yang 2.000 ini, anak cuma punya uang 2.000. Terus pulang nanti, ya bismillah. Itu nggak perlu makan, enggak malam ini, besok pagi anak makan. Dia cuma punya uang 2.000. Yang 100.000 punya uang 100 juta. Yang dia sedekahkan berapa? Berapa persen jemaah? 0. Sedikit. Maka hitungannya pada hari kiamat ini persentase jemaah. Bukan jumlah nominal. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata dinar. Atau sabaqa dinarun mi'ata dinar. 1 dirham atau 1 dinar bisa mengalahkan yang sedekah 100 dinar. 1 mengalahkan yang 100. Kok bisa? Kalau secara jumlah nominal ya kalah lah, ini cuma 1 dinar, ini 100 dinar. Tapi ternyata yang 1 dinar itu cuma punya uang itu dia cuma. Ya sedekahkan. Yang 100 dinar punya uang triliunan dia. Dia cuma ambil dikit 100 dinar itu. Mungkin buat tusuk gigi sama dia 100 dinar itu. Sedangkan ini Umar mensedekahkan berapa persen? 50%. Ditunggu sama Umar. Datang bentar lagi Abu Bakar. Datang Abu Bakar. Ditaruh. Umar kepingin tahu berapa persen nih yang dibawa sama Abu Bakar. Mada tarakta li ahlik. Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Allah dan Rasul lebih baik dari itu. Kata Umar, udah nggak mungkin mengalahkan. Bayangkan, dia bisa mengalahkan Utsman. Dia bisa mengalahkan sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Bakar nggak bisa, udah kata Umar nggak bisa, udah nyerah sudah. Karena memang Umar beda imannya sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka yang punya duit, ketika antum pas punya duit, daftar haji, berangkat umroh. Ketika pas punya duit, ganti mobil. Udah punya mobil tuh. Iya loh, Ustaz. Kan nggak apa-apa kan Ustaz. Iya, kalau bicara nggak apa-apa. Tapi kita bicara kita punya waktu, kesempatan sedikit. Antum boleh jadi sekarang punya uang, besok nggak punya uang. Ketika nggak punya uang, mobilnya dijual. Ya Allah ya, kalau anak sedekah sudah ada nunggu anak di akhirat. Ya, antum nggak sedekah makan. Ketika punya uang, yang antum pikirkan pertama rumah antum di surga, bukan rumah antum di sini. Ketika antum punya uang, ya Allah, Bismillah, sekarang anak kepingin punya rumah di surga Allah SWT. Kesempatan. Tadi kalau bicara anak udah telat ngafalin Quran, anak mau cari rumah Quran mana? Anak mau cari 1 santri, anak mau bayarin 1 tahun dia sudah, anak punya uang. Nih 1 tahun anak bayarin sekolahnya dia. Mungkin jadi pahala buat anak. Sebelum uang itu habis nih uang jemaah. Kalau tidak buat kebaikan, buat keburukan. Atau akan berpindah kepada orang lain. Makanya ada anak-anak, Masya Allah, anak-anak ini yang gembira ketika bapaknya mati. Sampai kadang-kadang dia tanya, bapaknya udah di rumah sakit nih. Gimana? Abah, masih bernafas. Alhamdulillah. Ditunggu mati bapaknya. Bapaknya mati. Setelah sepekan 2 pekan kumpul keluarga. Gimana nih, yuk bismillah. Warisan harus cepat dibagikan. Disegerakan. Ini sunnah loh, kata dia. Jangan ditunda-tunda, kata dia. Nanti bisa ribut kita seperti itu. Satu ada yang mengatakan, gimana kalau sepertiga dari hartanya ayah ini
kita wakafkan. Apa kata anaknya? Ya Allah, nggak usah. Bapak hidup nggak mau wakafkan. Bapak ketika hidup nggak diwakafin sama bapak. Kok sekarang kita disuruh wakafin buat bapak? Artinya kalau bapak hidup diwakafin nggak? Nggak kan? Ya sudah, bismillah, bagi. Hati-hati kita punya anak kayak gitu, jamaah. Makanya sebelum mati tulis wasiat sekarang nih. Antum tulis wasiat. Sepertiga hartaku wakaf. Jadi ketika anak bapaknya mati, aduh, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ini kesempatan buat kita. Allah kasih kesempatan. Kita masih diperbolehkan bersedekah ketika kita mati. Dengan cara apa? Wasiat. Sebelum datang kematian. Karena banyak anak-anak ini bapaknya capek ngumpulin itu harta. Ketika meninggal dunia, anaknya nggak peduli sama bapaknya di kuburan. Maka kita kesempatan. Antum masih hidup, masih sehat, itu kalau punya harta. Antum punya motor satu, wasiat. Betul. Jadi yang wasiat ini yang punya harta lebih. Karena Nabi SAW ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, dia mau wasiatkan semua hartanya, nggak boleh sama Nabi SAW. Diperbolehkan cuma sepertiga. Lalu Nabi mengatakan kepada Sa'ad, innaka antazara warasataka aghniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi mampu, cukup, itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka fakir, akhirnya dia minta-minta sama orang. Jadi kalau harta antum sedikit, ya nggak usah diwasiatkan. Kasihan anak-anak. Hartanya bapak berapa? Alhamdulillah Ustaz, bapak ninggalin uang 30 juta, bas 30 juta. Sepertiganya wakaf Ustaz. Wasiat kata dia, tinggal 20 juta. Berapa anak-anak? Alhamdulillah kita bertujuh Ustaz. 27 bagi 7 berapa jemaah? Maka yang dianjurkan wasiat itu yang punya harta, intaraka khairan al-wasiyah. Intaraka khair, kalau meninggalkan harta, sebagian ulama atau Ibnu Abbas mengatakan, ya paling enggak punya 60 dinar. Itu paling 60 dinar itu 6 kali 4 berapa? 240 juta. Kira-kira seperti itulah. Nah, baik. Kemudian makanya sebelum kau miskin, ini kesempatan. Kau punya harta, bagi. Ingat apa? Untuk manfaatkan. Sebagian untuk manfaatkan. Ingat kisah orang yang sampai didengar suara dari awan. Ingat nggak? Ingat. Siapa yang ingat tentang kisah dia? Nah, gimana ceritanya? Menyirami tanaman kebunnya dia. Subhanallah, ada suara yang mengatakan iski hadiqata fulan. Nah, kirimkan apa? Sirami kebunnya fulan. Bayangin, yaitu awan disuruh nyirami kebunnya fulan. Tahu-tahu awan itu berangkat ke bebatuan, nurunkan airnya di batu-batu itu jemaah. Ini nggak ada kebun ini, kata dia. Ternyata air semuanya itu ngumpul di satu jalurnya air. Jadi air itu nggak terserap oleh tanah jemaah. Terus kumpul, diikutin sama di jalurnya air ini, ternyata sampai ke sebuah kebun. Di kebun itu, kebunnya nggak kehujanan jemaah. Airnya nyampe ke tempat dia. Dia atur jalurnya air, ada orang. Kemudian orang ini, wassalamualaikum, waalaikumsalam, kata dia. Engkau namanya siapa? Kata dia. Fulan, kata dia. Ada bang kau tanya namaku, kata dia. Iya, aku dengar namamu disebut di awan yang airnya sampai ke kebun. Kata dia, aku mau tanya apa yang kau lakukan? Kata orang ini, karena engkau sudah ngomong gitu, dia mengatakan kebunku ini hasilnya aku bagi 3. Sepertiga aku makan sama keluarga, sepertiga aku kembalikan ke modal, dan sepertiga aku sedekahkan. Ada yang dia simpan jemaah? Ada yang dia simpan? Ada. Sepertiga dia simpan untuk kehidupan dia selanjutnya jemaah. Kita tuh kadang-kadang merasa nggak nyimpen, atau simpen sepertiga itu. Kita ada kehidupan yang pasti jemaah. Pasti kehidupan itu. Atau mau bawa apa ke sana? Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, wa faraghaka qabla syughlik.
waktu luangmu sebelum kau sibuk. Ada yang di PHK jamaah? Angkat tangan. Yang nganggur sekarang, yang pengangguran. Masya Allah. Ayo kasih yang depan ini. Pantesan di sop pertama. Nah, kita adzan dulu jamaah. Nah, fokus. Barakallahu fikum. أشهد